datang menempatkan hadirnya. Oke, pertama-tama kita perkenalan dulu nih. Ya. Perkenalkan, nama ibu itu Nak Windy. Nah, di sini ibu akan membantu kamu. Oh iya, sebelumnya nama kamu siapa? Nama saya Wia, Bu. Oke, Wia sekarang kelas berapa? Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Sekarang SMA-nya SMA di mana? SMA Patra Dharma. Oke, Patra Dharma ya. Iya. Berarti kalau kelas 3 SMA, berarti sudah mau mendekat ujian akhir ya? Iya. Oke, jadi sini tujuan ibu melakukan konseling adalah membantu Wia untuk memecahkan masalah. Oke, jadi sekarang Wia sekolah di Patra Dharma, berarti sekarang lagi musim ujian sekolah. Iya. Nah, sebelumnya ibu mau nanya, bagaimana Wia selama bersekolah di sana? Apakah menyenangkan ataukah ada sesuatu hal yang mengganjal saat di sekolah itu bagaimana? Ada sih, Bu. Terkadang tuh saya susah memahami sebuah pelajaran. Kadang itu susah masuk dalam otak saya gitu. Jadi itu yang membuat saya tuh terhambat dalam memahami pelajaran itu. Oh begitu. Jadi mungkin ada beberapa pelajaran yang menghambat Wia saat ini. Oke. Misalkan pembelajaran tersebut salah satunya pembelajarannya apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Kan Wia kesulitan dalam belajar bahasa Inggris. Iya. Nah, salah satu faktor yang menghambat itu bagaimana? Apakah mungkin karena gurunya yang kurang menjelaskan, atau memang bahasa Inggris ini memang sulit dari awal Wia sekolah di SD, SMP? Dari awal, dari SD. Oh, berarti memang dari SD sulit ya memahami bahasa Inggris. Berarti kalau misalkan gurunya nih, apakah gurunya itu menjelaskan baik atau tidak? Terkadang gampang dimengerti, terkadang susah dimengerti. Oke, terkadang gampang, terkadang susah gitu. Nah, saat gurunya menjelaskan ini, apakah Wia sering bertanya saat tidak tahu gitu apa yang tidak diketahui? Oke, jadi mungkin hal tersebut yang menghambat Wia saat belajar bahasa Inggris. Oke, jadi berarti kalau masalah gurunya tidak terlalu ke situ ya, ke gurunya. Memang Wia yang sulit untuk bahasa Inggris. Tapi saat kesulitan seperti itu, apakah Wia pernah nih merasa malas ke sekolah, mau di rumah aja, percuma juga sekolah tapi kok tidak tahu mata pelajarannya? Apakah pernah berpikir seperti itu? Enggak sih. Enggak ya, tetap aja kan rajin ke sekolah gitu kan. Oke, berarti memang salah satu yang menghambat Wia ini dalam belajar adalah bahasa Inggris saja. Oke, mungkin karena perbedaan bahasa kali ya, grammarnya itu yang susah gitu kan. Oke, sebenarnya kalau masalah kesulitan seperti itu sebenarnya memang wajar. Ibu juga seperti itu. Ibu juga dulu kesulitan matematika. Nah, tapi memang kalau sebenarnya kita tuh mau bisa nih belajar sesuatu itu, sebenarnya kita kan harusnya mendirikan niat dulu nih. Saya berniat nih mau belajar bahasa Inggris nih. Dia tanamkan dalam diri dia bahwa saya itu berniat untuk belajar bahasa Inggris nih, walaupun awalnya tidak bisa. Jadi solusi ibu seperti itu. Pertama, kita harus menanamkan niat dulu. Nah, setelah kita menanamkan niat, baru kita mengikuti pelajaran. Walaupun sebenarnya kan pelajaran itu perlahan ya, dari hal yang kecil dulu, perlahan, lama-lama nanti itu pasti berkembang seperti makin tinggi. Apalagi sekarang sudah SMA. Tentu bahasa Inggris itu kan sebenarnya wajib ya, bahkan di perkuliahan juga pasti dapat bahasa Inggris gitu kan. Jadi saran ibu untuk Wia bisa belajar lebih baik lagi dalam bahasa Inggris, pertama Wia berniat dulu nih ingin belajar bahasa Inggris. Coba dulu lah dalam 1 minggu ini Wia buat program atau buat schedule, jadwal begitu. Saya pertama ini menanamkan niat dulu. Habis niat itu baru saya coba membaca nih kosakata satu persatu nih, walaupun tidak semua, yang penting yang hal-hal yang kecil-kecil seperti kosakata benda-benda di sekitar apa gitu kan. Setelah itu nanti jika Wia kesulitan dalam suatu hal ini, misalnya salah satu nih apa grammar atau apapun itu, bisa bertanya ke guru Wia gitu kan, pasti gurunya bisa membantu nih kan. Jadi sebenarnya itu sih. Kalau kita mau bisa dalam suatu pembelajaran, kita harus tanamkan dalam diri nih. Kita harus rekam di otak Wia, kalau aku tuh pasti bisa. Jangan kita merekam di otak itu tidak bisa. Kayaknya aku tidak bisa deh bahasa Inggris. Jangan seperti itu sebenarnya kan.
Karena kalau otak kita merekam saya pasti bisa, pasti ke depan itu pasti bisa. Iya beneran deh, soalnya saya juga pernah mengalami seperti hal itu kan. Jadi kalau kita pasti bisa, aku pasti bisa kok bahasa Inggris, aku pasti bisa. Selama seminggu itu Wia tanamkan itu, pasti kedepannya insya Allah bisa gitu bahasa Inggris, walaupun sebenarnya itu hal paling sulit di dalam hidup Wia gitu kan. Nah, oke, sebelumnya itu Wia berencana kuliah nggak nanti? Kuliah. Iya, kuliah kan. Nah, oke, kuliah. Berarti setelah kuliah nanti ini mengambil jurusan sesuai apa yang minat Wia kan? Oke, nah apa-apa. Fokus aja ke bahasa Inggris kan, apalagi bahasa Inggris ini kan apa ya? Salah satu mata pelajaran di ujian UAS nasional kan. Iya. Jadi memang syarat kita mau lulus, jadi kan syarat kita lulus itu sebenarnya harus lulus ujian tersebut. Walaupun nilai kita standar, tidak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha. Yang penting yang pertama tuh niat, terus yang kedua tuh kita berusaha bagaimana sih kalau aku tuh pasti mau bisa gitu bahasa Inggris. Kayak saya, kayak ibu nih, saya mau matematika, saya belajar matematika walaupun awalnya sulit nih. Wia juga bisa mengikuti les kah? Pernah les nggak sih bimbel gitu di sekolah? Bimbel di sekolah Pernah, tapi cuman nggak. jarang. Iya. Jarang juga, iya, nggak apa-apa. Mungkin salah satu solusi juga selain sekolah aja, bisa juga les atau bimbel kan ke orang-orang yang bisa bahasa Inggris gitu dan lebih paham bahasa Inggris. Kalau bisa sih sebenarnya satu orang aja gitu, hanya Wia yang diajarkan gitu, jadi lebih cepat paham gitu kan. Tapi walaupun tidak juga harus setiap hari nih kita les bimbel, tidak, bisa selang-selang waktu gitu, yang waktu kosong Wia, misalkan waktu kosong nih tidak ngapa-ngapain, coba belajar kayak bahasa Inggris seperti itu kan. Jadi gimana ya, otak itu selalu merefresh gitu nah kan, tidak terlalu monoton belajarnya itu kayak baca buku sekolah, turun belajar pulang selesai gitu kan, kayak gitu. Nah jadi sebenarnya solusi ibu tuh seperti itu. Nah, pertama kita niat dulu, terus kita berusaha gimana caranya saya itu pasti bisa gitu kan bahasa Inggris kan. Nah jadi kedepannya dalam 1 minggu ini coba Wia membuat jadwal, seperti jadwal bagaimana supaya saya itu bisa belajar paham atau pasti nanti ketika belajar bahasa Inggris. Misalkan hari Senin saya mau belajar ini gitu sama teman saya yang ini yang pintar, atau sama siapa gitu kan. Nah hari Selasa saya mau belajarnya ini gitu kan, atau mengulang hal yang sudah dibelajar tersebut. Jadi otakku selalu merefresh dan Wia bisa cepat gitu kan belajar bahasa Inggrisnya. Sebenarnya saran ibu sih seperti itu. Jadi sangat sayang kalau jika Wia itu tidak belajar gitu kan, misalnya tidak udah malas belajar gitu. Nanti kalau kita seperti itu kan sulit kedepannya melanjutkan pendidikan itu kan, pasti karena ya bahasa Inggris itu merupakan mata pelajaran yang kayak umum gitu kan. Mau kuliah pasti dapat, mau kita keluar nih tiba-tiba kita mau relasi mau seperti Wia mau study tour keluar, pasti harus bisa bahasa Inggris kan. Nah jadi seperti itu sih solusi ibu, buatlah schedule sampai hari Sabtu, kita lihat perkembangan Wia selama seminggu apakah bisa lancar gitu kan, walaupun belum fasih, yang penting agak lancar gitu kan pasti itu kalau kita berusaha pasti bisa terus menerus meningkat. Jadi solusi ibu seperti itu. Jangan tanamkan dalam diri itu bahwa saya tidak bisa, harus bisa gitu, motivasi diri, oh saya bisa kan. Saya kan mau mahasiswa nih, mau jadi mahasiswa. Kalau sudah jadi berarti di atasnya siswa, berarti tingkat kita lebih tinggi lagi gitu kan. Apalagi nanti nih kalau sudah kuliah 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun lulus itu kan kita skripsian, pasti kita ada pelajaran TOEFL itu kan kayak misalkan Wia mau jadi guru kah, harus bisa bahasa Inggris, kita kosakatanya berapa gitu kan. Nah, jadi kita tanamkan dari sekarang, jadi kedepannya tuh bisa gitu kan, enggak kaku lagi dalam bahasa Inggris. Jadi belajarnya seperti itu saja ibu sarankan untuk ini. Jadi dia berusaha dalam 1 minggu ini, kalau dalam 1 minggu ini bisa tercapai, perilakunya Wia yang dulunya susah belajar sekarang bisa berubah, berarti konseling kita ini berhasil. Tapi kalau Wia dalam 1 minggu ini masih susah, masih kurang gitu kan, berarti kita harus melakukan konseling lagi untuk lebih mendorong Wia agar bisa keluar dari perilaku yang sulit dalam belajar tersebut. Paham? Paham. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih waktunya.
Eh,